Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di channel aku, Membot. Wow. Untuk resep hari ini, aku mau buat bolu marmer atau marble cake. Nah, untuk tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahannya, langsung aja ya, tonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan di skip. Langsung aja buat yang belum subscribe, langsung subscribe dan nyalakan loncengnya. Yuk langsung ke videonya. Untuk bahan-bahannya, di sini aku punya telur 4 butir. Udah gitu, ada tepung terigu 150 gram. Terus, aku juga punya gula putih atau gula pasir 170 gram. Udah gitu, ini mentega dicairin 150 gram. Ada juga SP-nya bebas ya, mau merek apa. Terus, ini vanili. Aku pakai yang bubuk. Udah gitu ada baking soda atau baking powder. Nah ini ada satu bahan lagi, pasta coklat, tapi aku lupa record. Nah sekarang kita masuk ke proses pembuatan. Jadi ini telurnya dipecahin semua ya, dijadiin satu semua. Jadi nggak usah dipisah kuning sama putihnya gitu. Nah kalau udah dicampurin gula pasir ke dalam telur tadi, habis itu kita pakai SP-nya sekitar 1 sendok makan gitu, terus masukin ke dalam adonan si telur. Dan sekarang kita mixer deh tuh telur, gula, sama SP yang tadi. Pokoknya di mixer pakai kecepatan yang paling tinggi sampai dia benar-benar ngembang. Buat teman-teman yang baru gabung di channel aku, langsung aja ya klik tombol subscribe, padamin loncengnya juga supaya kedepannya kita bisa saling silaturahmi. Nah ini adonannya punya aku udah putih, itu tandanya dia udah ngembang. Terus sekarang kita masukin vanili bubuknya. Jadi ini aku ambil vanilinya, ini kayak ditakar-takar aja ya. Terus sama baking powdernya. Habis itu kita mixer balik sampai dia kecampur rata semuanya. Sekarang kita matiin dulu mixernya. Habis itu kita campur tepungnya ke dalam adonan. Tapi waktu nyampurnya itu jangan sekaligus semua ya. Jadi bertahap. Sedikit dulu, habis itu kita mixer dulu sampai dia ngerata. Baru dimasukin lagi si tepungnya. Habis itu dimixer lagi, gitu aja terus sampai si tepungnya itu habis. Oh ya, waktu ngaduknya ini pakai speed rendah aja ya, cukup pakai speed kecepatan nomor 1 aja. Terus kalau dirasa adonannya udah kecampur rata semuanya, langsung aja dimasukin mentega cairnya. Ini aku masukin sekaligus semua. Habis itu kita aduk lagi, tapi ini cukup pakai solet aja. Jadi ini ngaduknya bener-bener diperhatiin ya, karena takutnya menteganya itu masih ngendap di bagian bawah adonan. Jadi sebenarnya buat cake itu kalau waktu ngaduk nggak boleh asal ngaduk, karena takutnya nanti waktu dipanggang cake-nya itu rawan bantet. Ini aku pakai teknik aduk balik. Jadi teknik aduk balik itu memang teknik yang paling biasa atau paling lumrah dipakai untuk ngebaking.
Kalau udah selesai ngaduk, ini adonannya dibagi dua ya, tapi nggak pas setengah-setengah. Jadi adonan yang di mangkok hitam ini aku buat untuk adonan coklatnya. Lebih sedikit sih dibanding yang adonan putih. Nah, sekarang kita masukin pasta coklatnya. Ini aku pakai sekitar 1 sendok makan, tapi ini untuk di awal. Terus aku campur dulu karena aku mau lihat warnanya itu udah cantik atau belum. Tapi ternyata aku lihat warna coklatnya itu belum keluar, belum bagus, jadi aku tambahin lagi. Lumayan banyak sih jadinya. Nah, kalau udah, kita singkirin dulu adonan coklatnya. Sekarang kita buat olesan untuk loyangnya supaya nggak lengket. Ini ada tepung terigu 1 sendok makan, minyak sayur 1 sendok makan, sama mentega 1 sendok makan. Ini dicampur rata semua ya. Nah, ini aku pakai bentuk cetakan yang kayak gini, bentuk loyang. Ini nanti diolesin ke seluruh bagian loyang ya, supaya nggak lengket. Udah gitu, tinggal dimasukin deh adonan cake-nya ke dalam loyang. Jadi kayak diseling-seling gitu ya. Adonan putih dulu, habis itu dimasukin yang adonan coklatnya. Pokoknya seseleranya teman-teman aja gimana bentuknya. Maaf ya kalau misalnya ada beberapa bagian yang gak ke-record, karena emang handphonenya tuh kayak gitu. Tiba-tiba mau mati sendiri gitu waktu ngerekam. Makanya agak susah sih sebenarnya. Sambil nunggu loyang aku penuh, yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja ya subscribe channel aku supaya aku makin semangat nih upload videonya. Nah, buat teman-teman yang lain, kalau mau lihat resep-resep yang lainnya boleh ya. Di list video aku ada beberapa aku buat resep. Terus aku juga ada video mukbang, jadi kalian bisa tonton video-video yang lain ya. Nah, untuk ide, saran, atau masukannya boleh tulis di kolom komentar. Nanti aku bakalan baca kok satu-satu. Makasih yang udah like, yang udah nonton full video aku. Makasih, makasih, makasih. Oke deh, ini aku udah selesai masukin semua adonan ke loyang. Nah, sekarang kita buat bentuk lingkaran atau memutar, bentuk memutar pakai sumpit. Kalau udah, langsung aja kita masukin ke dalam oven. Ini aku pakai oven tangkring. Aku panasin dulu di suhu 150 selama sekitar 7 menit. Nah, ini aku panggang di suhu 120, terus pakai api sedang selama sekitar 25 atau 30 menitan gitu. Dan
Udah jadi. Ini udah aku tes pakai tusukan sate ya. Jadi kalau misalnya dia udah nggak lengket, itu berarti tandanya udah matang. Sekarang kita balik ya. Lihat deh tampilannya, bagus ya. Ada warna coklat-coklatnya gitu. Nah, sekarang kita potong ya kuenya. Nah, waktu aku motong ini bagian atasnya itu karena di bagian luar ya, jadi terasa garing, tapi di bagian dalamnya tuh lembut, bener-bener lembut loh. Sekarang kita lihat ya gimana penampakan bagian dalamnya. Aduh, ini masih panas. Lihat deh, cantik ya di bagian dalamnya. Dan ini bener-bener lembut, asli kayak sponge gitu loh. Buat teman-teman yang mau coba, boleh ya, nanti bahan-bahannya aku letak di description box kayak biasa. Lihat deh, tapi ini aku agak-agak kesusahan karena bener-bener panas, karena masih baru matang itu. Bener-bener lembut. Dan ini aku udah icip, ternyata rasanya endul, bener-bener mantap. Makasih buat semuanya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Makasih yang udah dukung channel aku, yang selalu like dan support. Thank you semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, see you, dadah, bye-bye.